Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan, NPM 2021020477 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan atau tugas UTS dari matkul Fikih Siasah dengan dosen Bu Agustina. Judulnya yaitu Ketatanegaraan Masa Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah golongan Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Nabi Muhammad juga ikut untuk pertama kali dalam kafiah dagang ke Syria Sam dalam usia baru 12 tahun. Pada usia yang ke-25, Nabi Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangan milik Khadijah, seorang saudagar wanita kaya raya. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam memperjuangkan menyebarkan Islam. Kalau mau disebut bahwa pada masa Nabi Muhammad sudah ada negara dan pemerintah Islam, maka hal ini ada pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada masa itu sebagai Rasul, utusan Allah, bukan sebagai khalifah. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad pada saat itu sebagai Rasul, utusan Allah, dan sebagai khalifah. Persoalan pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan, tetapi adalah persoalan politik. Sewaktu Nabi mulai menyiarkan agama Islam di Mekah, beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdiri sendiri. Akhirnya Nabi bersama sahabat dan umat Islam lainnya terpaksa meninggalkan kota ini dan pindah ke Yatsrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi. Di kota ini keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya menjadi suatu negara. Dengan kata lain, di Madinah, Nabi bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Dari masyarakat ini kemudian Nabi Muhammad menciptakan suatu kekuatan sosial politik dalam sebuah negara, Madinah. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah negara adalah membuat Piagam Madinah pada tahun pertama Hijriah. Piagam yang berisi 47 pasal ini membuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dan masyarakat Madinah yang majemuk. Asas demokrasi ada sejak masa Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang menamakannya. Namun setelah beliau wafat, kepemimpinan umat dipegang oleh para sahabat pengganti Rasul yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka dipilih melalui cara yang berbeda. Setelah beliau wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin selama periode 4 khalifah pertama yang lurus. Pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Metode yang berlainan telah dipergunakan dalam pengangkatan khalifah. Dalam proses perubahan, yaitu dari tahun 661 Masehi sampai 125 Masehi, interaksi banyak kekuatan dan peristiwa yang menyebabkan perubahan mendasar dalam khalifah. Mungkin
ini aja yang dapat saya sampaikan dari presentasi untuk memenuhi tugas UTS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.